Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Riyamizrat Akbar, biasa dipanggil Akbar. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih komponen-komponen dalam CPU dan beserta fungsinya. Pasti kan banyak kan yang bertanya, teman-teman sekalian, apa sih CPU itu? CPU adalah Central Processing Unit, perangkat hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi dan software lainnya. Apapun itu yang berkaitan dengan proses di dalam komputer akan selalu diatur oleh CPU. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. CPU secara teknis juga lebih sering disebut sebagai prosesor. Oleh karena itu, saat membaca dan mengenali spesifikasi suatu prosesor, maka kalian sama saja sedang membaca spesifikasi CPU suatu perangkat. Oke, kita masuk ke fungsi CPU ya teman-teman. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil oleh memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa hardware. CPU terbilang kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut lalu disimpan terlebih dahulu pada RAM, kemudian setiap instruksi akan diberikan suatu alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data di RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Dan CPU ini memiliki kabel ya teman-teman. Kabel ini bernama kabel power CPU. Kabel CPU memiliki peran yang cukup penting untuk menghubungkan komputer dengan CPU agar bisa digunakan dengan normal. Pada dasarnya, fungsi kabel CPU dibagi menjadi berbagai bagian. Hal ini bisa dilihat dari bentuknya yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih komponen-komponen dalam CPU dan beserta fungsinya. Yang pertama ada casing CPU. Biasanya terbuat dari plastik ya teman-teman. Berbagai casing juga terbuat dari besi, stainless dan sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Untuk melindungi dari debu, panas, air, dan hal-hal lain yang dikhawatirkan akan merusak atau mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, juga berfungsi tempat untuk meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua itu ada motherboard. Apa sih motherboard itu? Motherboard ini merupakan sebuah tempat berbagai komponen elektronik serta komputer lainnya dipasang dan tentunya bisa terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain-lain. Motherboard juga berfungsi untuk sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Yang ketiga ada prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti. Karena tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak akan bekerja sama sekali. Oleh karena itu, banyak yang bilang komputer itu adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor, meskipun masih perlu bantuan komponen-komponen yang lainnya. Semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Itu dia. Dan selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu kipas prosesor. Kipas prosesor ini berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Kali ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat maupun rusak. Oke, lanjut. Untuk yang kelima ada RAM atau yang biasa kita sebut Random Access Memory. Juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Sebab komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat untuk menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen-komponen lainnya. RAM juga diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar atau yang kecil.
Namun hal ini tentunya harus sesuai dengan kapasitas maksimal RAM didukung motherboard kalian. Untuk yang keenam adalah hard disk atau HDD. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Semakin kapasitas besar hard disk, maka semakin banyak pula data konvensial yang dapat disimpan. Oke, kita sekarang masuk yang ke-7, CD atau DVD ROM. CD atau DVD ROM atau optical disc drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD, DVD. Selain itu, CD atau DVD ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software. Oke, lanjut yang ke-8. Di sini ada VGA card, Video Graphic Adapter. VGA, Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak dapat menampilkan apapun. Selain itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Oke, masuk yang ke-9, yaitu sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio, yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu, lalu menghasilkan audio pada suara pada sistem komputer. Sound card juga berfungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu power supply. Ini untuk yang 10 ya teman-teman. Power supply berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Oke guys, itu saja 10 komponen CPU yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa untuk belajar. Dan saya akan sedikit menampilkan cuplikan saya bersama teman-teman saya sedang merakit komponen-komponen CPU. Berikut adalah videonya. Oke, kembali lagi dengan saya Akbar ya. Itulah video saya dan teman-teman saya sedang merakit komponen-komponen CPU. Komponen-komponen CPU yang saya sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf yang jika ada salah kata dan perilaku yang kurang mengenakan atau tidak sopan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Akbar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.